إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah aku wasiat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada orang ini, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, qala la taghdab. Orang ini mengulangi permintaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taghdab, janganlah engkau marah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat marah sangat dicela dalam agama kita. Sifat marah yang tidak terkendali dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena marah yang tidak terkendali merupakan bara api yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati keturunan Adam. Oleh sebab itu, orang yang bisa mengendalikan marahnya dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memiliki kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada umat beliau, bukanlah orang yang kuat, orang yang pandai bergulat, yang hebat mengalahkan lawannya, akan tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, menahan dirinya ketika marah. Orang yang kuat, yang
tetapi tidak mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Maka benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya, yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang bisa menahan marahnya, yang bisa mengendalikan amarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidan, wa huwa qadirun 'alaihi, wa huwa qadirun 'ala an yaqidahu, da'ahu Allah 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa." Rawahu Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, tidak pemarah. Siapa saja yang bisa meluapkan amarahnya, dia mampu untuk meluapkan marahnya, akan tapi dia menahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk sampai dia memilih dari bidadari siapa saja yang dia inginkan. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, ini kabar gembira kepada kita, kepada kaum muslimin, bagi yang pandai mengendalikan amarahnya, yang bisa menahan nafsunya ketika marah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya di hadapan makhluk di hari kiamat, dan dia bisa memilih bidadari yang siapapun yang dia suka, bidadari yang indah matanya, yang indah tubuhnya, yang tidak bisa kita gambarkan pada masa kita ini. Siapa yang lebih cantik daripada bidadari di masa kita ini? Tidak ada. Karena kecantikan bidadari di dalam surga dan surga seluruhnya tidak bisa digambarkan dengan keindahan pada masa kita ini. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya seseorang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi wal ridha. Aku memohon kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan yang benar ketika marah dan ketika ridha. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar berkata benar ketika marah? Karena ketika marah yang memuncak, seseorang tidak bisa mengendalikan perkataannya. Yang keluar dari ucapannya, dari lisannya tidak terkendali. Setelah dia meluapkan marahnya, maka setelah itu, ketika marah telah reda, telah berhenti, maka dia pun akan menyesal dengan kata-kata yang telah diucapkannya. Karena orang yang marah tidak bisa mengendalikan dirinya. Perkataan yang salah, perbuatan yang salah akan keluar dari orang-orang yang marah, yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang menahan marahnya dan suka memberi maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itulah kaum muslimin, aturan agama kita, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tentang mengendalikan marah. Ini pun menunjukkan kepada kita wahai kaum muslimin, sempurnanya agama kita, sempurnanya agama Islam yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bisa mengatur kehidupan kita dahulu, sekarang, dan akan datang sampai pada hari kiamat. Agama kita agama yang sempurna, yang mengatur segala urusan termasuk dalam perkara marah. Bahkan perkara buang air pun
allamalakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai tata buang air pun diajarkan? Salman dan para sahabat menjawab, ajal, benar. Ini menunjukkan sempurna agama kita, sempurna aturan agama kita, yang dengannya kita mendapat petunjuk jika kita mau mengamalkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jemaah Jumat, kami kembali mengingatkan diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita, mengampuni dosa kita. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah menang dengan kemenangan besar. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, telah kita sebutkan tadi keutamaan orang-orang yang menahan amarahnya. Juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau agar menahan dirinya ketika marah. Kita tidak katakan marah tercela pada hakikatnya, karena marah terdapat pada diri manusia. Tetapi yang kita cela, yang hendaknya kita mengendalikannya adalah marah yang berlebihan. Marah yang hendaknya kita tidak bisa mengendalikan, karena marah yang tidak terkendali akan menghasilkan kerusakan, yang mana akhirnya nanti orang yang marah tersebut akan menyesal atas apa yang dia lakukan. Kaum muslimin jemaah Jumat, agama kita juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengendalikan marah. Yang pertama, ketika marah hendaklah kita membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kemudian ketika marah hendaknya kita diam, menahan lisan kita, karena orang yang marah akan keluar darinya ucapan-ucapan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Kemudian seorang yang marah, agar marahnya bisa terkendali, hendaknya dia berwudu. Kemudian ketika dia marah, ketika berdiri, hendaknya dia duduk. Kemudian ketika dia marah ketika duduk, maka hendaknya dia berbaring. Itulah kaum muslimin. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang menahan amarah kita, yang bisa menahan marah kita. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mengendalikan marah kita. Kemudian di akhir khutbah ini, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillah.